Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Friska Natalia akan menjawab 3 pertanyaan materi tentang sistem koordinasi. Kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama adalah jelaskan perbedaan antara gerak biasa dengan gerak refleks. Nah, gerak biasa adalah gerak yang terjadi karena proses yang disadari. Pada gerak biasa, rangsangan di otak diolah terlebih dahulu. Skema pada gerak biasa yaitu rangsangan, reseptor, neuron sensorik, otak, neuron motorik, efektor, lalu menjadi gerak. Contoh dari gerak biasa yaitu melipat tangan, berjalan, berlari, memukul beduk, menaiki tangga, dan masih banyak lagi. Jadi apa sih proses gerak biasa? Proses gerak biasa adalah hantaran impuls yang dimulai dari reseptor sebagai penerima rangsangan. Impuls tersebut kemudian dihantarkan menuju neuron sensorik untuk kemudian diolah oleh otak. Respon dari otak kemudian disalurkan ke saraf motorik lalu dihantarkan kembali ke efektor sehingga terjadilah gerakan yang biasa kita sebut dengan gerak biasa. Nah, kalau sedangkan gerak refleks adalah gerak yang berupa respon spontan terhadap suatu rangsangan tanpa disadari. Pada gerak refleks, rangsangan tidak diolah oleh otak tetapi diolah oleh sumsum tulang belakang atau yang biasa kita sebut dengan medula spinalis. Skema dari gerak refleks yaitu rangsangan, neuron sensorik, neuron konektor pada sumsum tulang belakang, neuron motorik, efektor, lalu akan menjadi gerak yang biasa kita sebut dengan gerak refleks. Nah, gerak refleks sangat penting untuk perlindungan tubuh terhadap berbagai aktivitas yang berhubungan dengan pergerakan sikap tubuh dan pergerakan bermacam organ dalam tubuh. Contoh dari gerak refleks yaitu mengedipkan mata saat debu ditiupkan, meluruskan kaki saat lutut dipukul, tangan menangkis saat ada serangan tiba-tiba, pupil mata mengecil saat terkena cahaya matahari, dan masih banyak lagi. Apa sih proses gerak refleks? Proses gerak refleks yaitu hantaran impuls yang dimulai dari reseptor sebagai penerima rangsangan. Impuls tersebut kemudian dihantarkan menuju neuron sensorik untuk kemudian diolah di sumsum tulang belakang lalu ke neuron konektor. Respon dari neuron konektor kemudian disalurkan kembali ke saraf motorik lalu dihantarkan ke efektor sehingga terjadilah gerakan yang biasa kita sebut dengan gerak refleks. Pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan perbedaan antara saraf simpatik dengan saraf parasimpatik. Jika berdasarkan letak, saraf simpatik berpangkal pada medula spinalis atau yang biasa kita sebut dengan sumsum tulang belakang. Sedangkan saraf parasimpatik berpangkal pada medula oblongata atau yang biasa kita sebut dengan sumsum lanjutan. Jika berdasarkan ganglion, mungkin jika kita yang belum tahu apa itu ganglion atau yang biasa kita sebut dengan ganglia. Ganglion atau ganglia adalah kelompok sel saraf yang berlokasi dalam sistem saraf otonomik. Nah, jika menurut saraf simpatik, ganglion saraf simpatik berada dekat dengan sumsum tulang belakang. Serabut pada saraf simpatik memiliki ukuran yang pendek, sedangkan dari panca ganglionnya berukuran panjang. Jika menurut saraf parasimpatik, serabut perang ganglion saraf parasimpatik memiliki ukuran yang panjang.
Sedangkan pada serabut pancang ganglion berukuran pendek. Ganglion neuron parasmatik terletak atau berada di dalam organ target. Nah, jika berdasarkan cara kerjanya, saraf simpatik itu merangsang atau mempercepat kerja organ-organ tubuh. Sedangkan menurut saraf parasmatik, dia cara kerjanya menghambat kerja organ-organ tubuh. Dan yang terakhir adalah berdasarkan fungsinya. Perbedaan saraf simpatik dan saraf parasmatik dapat juga dilihat dari fungsinya. Fungsinya pada organ-organ yang difungsikan antara lain sebagai berikut. Sistem saraf simpatik yaitu menghambat gerak peristaltik, menghambat sekresi pada empedu, menegangkan otot rahim, mempercepat detak jantung, mempercepat sistem pernafasan, melebarkan pupil, menghambat sekresi air liur. Sedangkan menurut sistem saraf parasmatik yaitu menstimulus gerak peristaltik, menstimulus sekresi pada empedu, menegangkan otot rahim, memperlambat denyut jantung, menyempitkan saluran nafas, menyempitkan pupil, mempercepat sekresi air ludah. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu sebutkan bagian-bagian yang dipengaruhi oleh saraf simpatik dan saraf parasmatik. Bagian-bagian yang dipengaruhi kita dapat lihat pada gambar yang saya tampilkan. Jadi organ atau bagian-bagian yang dipengaruhi oleh saraf simpatik dan saraf parasmatik yaitu pupil, air liur, jantung, saluran pernafasan, sistem pencernaan, empedu, kandung kemih, dan rektum. Sekian dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Selamat pagi.